Ini adalah kompos terbag ya. Sini tempat aku menampung untuk kompos. Ini dia sisa-sisa makanan yang dari dapur, kita jadiin aja kompos ya teman-teman. Bahan-bahan yang saya masukkan di dalam kompos ini yaitu seperti sisa sayuran, sisa buah, dan daun-daunan, serta kertas juga bisa ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu cara dari pemanfaatan sampah rumah tangga ya. Daripada kita buang ke tong sampah, lebih baik kita manfaatkan menjadi kompos yang bagus untuk tanaman. Manfaat dari pupuk kompos yang ditambahkan ke media tanam tentulah sangat banyak, bahkan jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk kompos relatif lebih aman karena tidak merusak untuk jangka panjang. Sedangkan apabila kita memakai pupuk kimia, jika digunakan terus-menerus dapat menyebabkan tanah mengeras dan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Adapun manfaat dari pupuk kompos antara lain yaitu merupakan sumber unsur hara walaupun relatif kecil, dan untuk jangka panjang kompos bisa memperbaiki kadar pH tanah. Kemudian mengandung banyak humus yang dapat meningkatkan unsur hara pada tanah. Selanjutnya pupuk kompos juga dapat menggemburkan tanah, kemudian meningkatkan kapasitas penyerapan air akibat tanah yang gembur. Ini kompos aku udah bisa dipanen di bagian bawahnya ya teman-teman. Ayo kita coba buka ya. Dan yang di bagian bawah ini sudah jadi ya teman-teman. Ini udah bisa kita aplikasikan ke tanaman. Adapun ciri-ciri dari kompos yang sudah matang atau yang sudah bisa kita gunakan untuk tanaman itu sudah berwarna coklat kehitaman ya. Kemudian aroma kompos yang baik, tidak menyengat tetapi mengeluarkan aroma seperti bau tanah atau bau humus hutan. Kemudian apabila dipegang dan dikepal, kompos akan menggumpal. Apabila ditekan dengan lunak, gumpalan kompos akan hancur dengan mudah. Seperti yang saya panen ini ya teman-teman. Ini awalnya adalah sisa-sisa dari dapur dan sekarang mereka udah jadi tanah. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk membuat kompos adalah 2 minggu hingga 1 bulan, tergantung dari bahan yang kita masukkan. Ada bahan yang cepat hancurnya dan ada juga yang agak lama seperti ini ya, cangkang telur dan juga seperti kulit jengkol, itu agak lama dia proses pelapukannya ya teman-teman. Pengomposan ini sebenarnya bisa terjadi secara alami, namun ketika ada tindakan dari manusia seperti menambahkan mikroorganisme pengurai, pengomposan bisa terjadi lebih cepat. Dan di sini saya supaya komposnya bisa jadi lebih cepat, saya menggunakan air cucian beras ya teman-teman. Saya menyiram kompos saya dengan air cucian beras. Nah ini udah selesai ya teman-teman, kita panen komposnya. Ini saya mau tutup lagi kompos terbagnya. Dan ini dia hasilnya ya, seperti ini ya teman-teman. Udah berbentuk seperti tanah. Dan selanjutnya di sini kita akan tambahkan komposnya ke media tanam tanaman kita yang udah mulai berkurang ya. Seperti yang aku tambahkan ini adalah tanaman pacar air. Ini tanahnya udah mulai berkurang sehingga pohonnya jadi miring-miring ya teman-teman. Nah ini kita tambahkan aja komposnya ke sini sebagai tambahan makanan dari tanaman kita ya teman-teman. Dan ini juga udah bisa kita gunakan langsung untuk mengisi pot menanam tanaman baru dengan perbandingan. Di sini aku buat perbandingannya 1:2 ya teman-teman. 1 bagian pupuk komposnya, 2 bagian tanahnya. Kemudian nanti kita campur dan kita aduk-aduk ya teman-teman. Dan ini udah bisa kita gunakan untuk menanam tanaman kita. Dan insya Allah ini tanahnya udah subur ya teman-teman, karena kita menggunakan pupuk kompos yang banyak manfaatnya untuk tanaman kita. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih udah nonton.